Menurut Grant, supervisi yang menggunakan pendekatan coaching merupakan sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pengembangan diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Supervisi yang berorientasi coaching tidak hanya berjalan secara searah saja, baik itu dari kepala sekolah atau guru senior yang bertugas sebagai supervisor kepada bawahannya atau guru yang masih junior. Supervisi tidak hanya berfungsi untuk melihat proses pembelajaran saja, namun juga dapat membantu guru yang disupervisi untuk mengembangkan kemampuan atau potensi dirinya, apakah itu yang berhubungan dengan proses pembelajaran maupun potensi diri pribadi. Maka dari itu penting sekali dalam supervisi akademik menggunakan pendekatan coaching. Oleh karena itu, saya, Rizka Karna Paryani, calon guru penggerak Angkatan 7, akan mendemonstrasikan aksi nyata penerapan coaching untuk supervisi akademik yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pra-observasi. Yang kedua, saat observasi. Dan yang ketiga adalah pasca observasi. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. gimana kabarnya nih Bu Siti Arafah? Alhamdulillah baik. Bu Riri gimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik nih. Ya, mudahan kita semua dalam keadaan yang sehat Bu ya. Soalnya cuaca hari ini sering hujan gitu ya. Iya, betul Bu. Kemarin aja hujanan. Gimana Bu Rani? Hujan Iya, nggak kemarin? sama Bu, helm saya basah tuh. Oh iya gitu ya. Iya. Nah, sebelum kita mulai percakapan hari ini, bisa diperkenalkan dulu nih Bu, nama sama mengajar mapel apa nih Bu? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Arafah, guru jurusan atau guru produktif kimia industri di SMK Negeri 3 Banjarbaru. Di jurusan kimia industri, saya mengajar di semua jenjang, yaitu kelas 10, 11, 12 kimia industri. Iya. Nah, panggilannya Bu Ara ya? Iya. Iya. Bu Ara, terima kasih banyak nih udah mau meluangkan waktunya hari ini buat kita ngobrol-ngobrol. Saya minta waktunya 10 sampai 15 menit aja, nggak banyak gitu ya. Iya, Nah, silakan. iya. Bu Ara nih sebelumnya, percakapan sebelumnya sudah saya jelaskan ya, saya mau melakukan supervisi akademik di kelas Bu Ara gitu ya. Nah, jadi apa sih sebenarnya tujuan dari supervisi akademik ini? Jadi tujuannya adalah untuk menggali potensi dan bakat yang ada di dalam diri Bu Ara sebagai guru ya, agar nanti menciptakan pembelajaran yang lebih baik lagi, lebih berpihak pada murid tentunya ya. Nah, sebelum adanya supervisi akademik nih, ada 3 tahap yang harus dilakukan ya Bu Ara ya. Yang pertama yaitu pra-observasi, yang kedua ini observasi pada saat di kelas, kemudian nanti yang ketiga ada pasca observasi. Iya, jadi yang hari ini kita lakukan adalah pra-observasi. Jadi tujuannya untuk mengetahui sejauh mana nih persiapan yang udah Bu Ara lakukan ya dalam ketika nanti kita supervisi akademik gitu Bu Ara. Oke, kita santai aja ngobrol Bu Ara ya, nggak usah tegang, santai aja, relax gitu Bu Ara. Oke, Bu Ara kalau boleh tahu nanti Bu Ara ngajar materi apa ya Bu ya? Oh ya, kebetulan untuk nanti saya mengajar itu, saya ngajar kelas 10 kimia industri ya Bu, mata pelajaran analisis kimia dasar, di mana di situ materinya mengenai persiapan laboratorium untuk analisis rutin. Untuk analisis rutin, oke. Oke, kita sepakat nih di tanggal dan hari apa nih Bu untuk supervisinya? Bisa Senin tanggal 20 Maret Bu. Senin ya, oke kita Senin. Nah Bu Ara nih, untuk percakapan hari ini ya, kira-kira apa nih yang ingin Bu Ara harapkan tujuannya nih? Tujuan yang saya harapkan dari adanya pra-observasi ini ya Bu, lebih mengarahkan saya nantinya ketika saat proses pembelajaran. Jadi kan ini bincang-bincang ini sebenarnya untuk meyakinkan saya atau bagaimana nanti alur saya dalam pembelajaran di hari Senin itu lebih mematangkan lah istilahnya. Iya. Semoga nanti setelah kita ngobrol-ngobrol ini tujuannya Ibu Ara harapkan tercapai ya Bu ya. Iya, amin. Oke. Nah Bu Ara, dalam nanti supervisi kan Bu Ara pasti menyiapkan perangkat pembelajaran nih ya. Nah bisa disebutkan nggak ya tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai ini apa? Untuk tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu diharapkan nantinya peserta didik dapat menentukan prosedur penyiapan ruang laboratorium untuk analisis rutin. Kemudian setelah menentukan itu peserta didik diharapkan dapat menerapkan prosedur persiapan ruang laboratorium untuk analisis rutin. Kemudian yang ketiga itu peserta didik diharapkan mampu menunjukkan prosedur apa saja yang disiapkan untuk ruang laboratorium untuk analisis rutin, dan tujuan pembelajaran yang terakhir diharapkan peserta didik dapat mendemonstrasikan atau mempresentasikan bagaimana penyiapan ruang laboratorium untuk analisis rutin seperti itu. Oh, iya.
Dari tujuan pembelajaran yang telah Ibu Ara sebutkan tadi nih, ada nggak ya, model atau metode apa nih yang Bu Ara gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Ya, kebetulan untuk, metode pembelajarannya sendiri itu, Mhm. saya menggunakan metode pembelajaran diskusi dan presentasi. Mhm. Adapun model yang digunakan nanti itu discovery learning, Bu. Discovery learning ya? Iya. Heeh. Boleh nggak nih dijelaskan sedikit secara singkat aja, discovery learning itu nanti seperti apa nih yang akan dilaksanakan Bu Ara? Oke, baik. Eee, pada, eee, pada umumnya ya, model Mhm. pembelajaran itu biasa diawali dengan, pendahuluan Pendahuluan ya? ya, yaitu seperti, guru mengucapkan salam, Iya, mengabsen siswa, menanyakan kabar, betul. seperti itu. Adapun untuk discovery learning sendiri itu, pembelajarannya itu ada 6 buah fase, Bu. Mhm. Di mana fase yang pertama itu, guru memberikan stimulus atau rangsangan kepada peserta didik. Stimulus ya? Iya, selanjutnya pada fase kedua itu mengidentifikasi masalah. Jadi di sini peserta didik mengidentifikasi masalah yang diberikan oleh guru. Nah, Mhm. selanjutnya fase yang ketiga itu mengumpulkan data. Mhm. Jadi dari hasil mereka mengidentifikasi, mereka mengumpulkan data-data yang akurat itu mengenai identifikasi masalah tadi. Selanjutnya fase keempat yaitu mengolah data. Mmm. Dari pengumpulan data yang mereka lakukan pada fase sebelumnya, kemudian data itu diolah. Selanjutnya data yang diolah itu kemudian masuk ke fase kelima yaitu pembuktian. Nah, setelah fase kelima ini selanjutnya fase terakhir yaitu menarik kesimpulan atau generalisasi. Jadi setelah dibuktikan, kemudian ditarik kesimpulan dari data-data yang diolah tadi. Oh iya, nah menarik sekali nih Bara ya tentang discovery learning. Jadi yang saya tangkap nanti peserta didik itu disuruh menemukan sendiri ya konsep, atau materi yang akan Ibu Ara sampaikan gitu. Iya, Kemudian, melalui berdiskusi juga tadi ya? diskusi Berdiskusi kelompok. heeh, kemudian, dia ada tahap juga mengolah data sama pembuktian juga sama menarik kesimpulan gitu Bu Ara, sehingga Iya. diperoleh, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya tadi ya Bu Iya. Ara. Oke Bu Ara, seperti yang sudah disebutkan di awal tadi ya, untuk supervisi akademik ini tujuannya untuk, menggali sama mengembangkan potensi, dan kompetensi yang ada, di dalam Bu Ara ya, sebagai guru gitu. Nah, untuk proses pembelajaran nanti, area pengembangan mana nih dari diri Bu Ara yang ingin dicapai? Untuk area pengembangan sendiri, saya rasa yang akan saya kembangkan itu di pedagogik, Bu. Mhm. Bagaimana seorang guru atau saya pribadi itu, Mhm. dapat menumbuhkan, pembelajaran yang menarik, Mhm. perhatian siswa yang seru. Mhm. Jadi sehingga siswa itu tidak monoton dalam hal pembelajaran. Apalagi untuk materi saya sendiri itu cenderung materi yang, eee, banyak materinya. Mmm. Jadinya tuh kan kadang siswa itu kayak males gitu, terlalu Mhm. banyak kalau misalkan mencatat pun kan terlalu banyak Iya nih, iya iya. makanya digunakan, model ini sehingga nanti ya tadi harapannya agar siswa itu dapat, eee, melangsungkan pembelajaran dengan bahagia. Oh iya, oke. Ada lagi nggak Bu yang ingin dikembangkan atau dicapai nih dari Bu Ara sendiri? Kayaknya kepada pengelolaan emosi deh, Bu, Heeh, ya. iya Soalnya kan mengelola kita ketahui ya kadang, peserta didik itu di dalam proses pembelajaran itu ada yang memerlukan perhatian khusus mhm mhm. gurunya. Jadi bagaimana cara saya meladeni siswa atau peserta didik yang seperti itu. Kira-kira itu Mmm, sih, Bu. mhm. Jadi tadi mau yang ingin dicapai, dalam hal pedagogik atau kemampuan sebagai guru ya, sama mengelola mengelola emosi gitu ya? Iya, Mhm. betul. Nah, kenapa nih milih, area pengembangan itu nih? Karena, semuanya itu tuh kayak satu kesatuan, Bu. Jadi Oh iya. misalnya ya tadi, pembelajaran itu kan dapat berlangsung dengan baik, siswa juga menerima pembelajaran dengan Mhm. baik, dengan keadaan kelas yang menarik mereka kan. Mmm. Kalau misalkan ibaratnya belajar itu tidak menarik, otomatis nanti ilmu yang akan kita sampaikan itu tidak akan terserap secara maksimal kepada anak-anak. Oke, jadi saling berhubungan itu ya pedagogik dan pengelolaan emosi juga ya? Iya, Oke Bu Ara. Nah Bu Ara, seperti yang kita tahu ya peserta didik itu kan pasti punya minat dan bakat, terus punya apa nih ya, kecenderungan tersendiri ya terhadap suatu mata pelajaran nih. Nah gimana sih antisipasi Bu Ara dalam menghadapi peserta didik ini yang berbeda-beda karakternya gitu? ya kebetulan ya Bu, nanti itu kan mereka, dibentuk dalam beberapa kelompok. Mhm. Nah kebetulan untuk kelompoknya sendiri itu saya sudah membagi siswa dengan kelompok sesuai dengan gaya belajar Oh mereka. Jadi ya. misalkan anggapannya gaya belajarnya itu kinestetik, nah nanti Mhm. itu dikelompokkan jadi satu, Mhm. audio dikelompokkan jadi satu, begitu juga visual dikelompokkan jadi satu, sehingga nanti saat, proses pembelajaran Mhm. dilaksanakan, siswa itu lebih karena gaya belajarnya sama dengan Mhm. teman-teman di kelompoknya, itu jadinya
dapat berjalan dengan baik. Oh iya, betul sekali. Berarti ini Bu Ara sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu Ara ya. Iya, Nah, betul. mengenai tadi ya gaya-gaya belajar gitu ya, atas dasar apa nih Bu Ara mengelompokkan anak-anak itu menjadi tadi, visual, audio visual, sama kinestetik gitu Bu? Iya, karena sebenarnya tujuannya untuk keberlangsungan pembelajaran ya, Bu. Mhm, Sebab anak-anak ini kan mereka punya gaya belajar mhm, masing-masing. betul. Kalau misalnya kita, anggapannya misalkan anak itu kinestetik, tapi kita gaya belajarnya terlalu audio atau terlalu Mhm, visual kan juga tidak akan bisa sampai apa yang kita sampaikan kepada anak mhm. tersebut. Ya begitu. Jadi sehingga ya tadi saya, gaya belajarnya saya kelompok-kelompokkan, ya tadi tujuannya agar tujuan pembelajaran itu bisa maksimal tersampaikan. Iya iya, gitu Bu ya. Jadi, kita menyesuaikan dengan gaya belajar anak gitu ya, supaya anak mudah menerima, juga eee, mudah memahami materi yang ingin kita ajarkan. Dari yang Ibu sebutkan tadi ya, Ibu sudah menyebutkan langkah-langkahnya seperti apa, model pembelajarannya seperti apa, terus juga anak-anak juga sudah dikelompokkan menjadi sesuai gaya belajar. Nah, biasanya nih di permasalahan yang terjadi ini pasti ada aja, kendala atau masalah pada saat proses pembelajaran itu. Iya, Bisa betul-betul. nggak Bu, kira-kira nih masalah apa sih nanti akan muncul gitu pada saat proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan besok? Oh iya. Kira-kira masalah yang muncul ya, karena tadi saya membagi kelompok yang berdasarkan gaya belajar, Iya, mhm. bisa saja di dalam satu kelompok itu mereka, tidak berteman akrab. Nah, Mmm, kadang itu kan kalau misalkan satu kelompok bukan teman akrabnya, anak-anak cenderung akan kayak malas atau, tidak karena tidak suka tadi sama teman kelompoknya sehingga mereka tidak maksimal dalam pembelajaran. Biasa mmm, masalah yang kayak gitu ya. Atau enggak misalnya anak-anak kurang memahami prosedur pembelajaran menggunakan model yang saya gunakan. nah dari masalah-masalah yang udah Ibu Ara sebutkan tadi ya, ada nggak ya strategi apa gitu yang nanti akan Ibu Ara gunakan jika masalah itu terjadi? Untuk yang berkelompok tadi ya Iya Bu, betul. mungkin nanti akan saya jelaskan kepada anak-anak, bahwasanya, mereka itu dibagi sesuai dengan gaya belajarnya, Mhm, sehingga nanti pada saat proses mereka diskusi, pasti akan bagus itu hasil mmm, diskusinya, karena sesuai dengan gaya belajar mereka sendiri, walaupun ibaratnya bukan teman dia akrab gitu di dalam satu kelompok. Adapun untuk, pemahaman alur model yang digunakan, iya, itu mungkin nanti akan saya jelaskan di awal, pada saat mhm. saya menyampaikan tujuan pembelajaran, saya juga jelaskan bagaimana alur, model yang akan saya gunakan, sehingga, siswa yang masih belum mengerti mungkin nanti akan saya coba jelaskan lagi sampai mereka paham, sehingga nanti pada saat proses, pembelajaran dengan menggunakan model tersebut jadi dapat berjalan dengan baik. Iya, bagus sekali nih Bu Ara sudah mengutarakan strateginya yang akan dilakukan pada saat, pemecahan masalah nanti ya. Iya, Dari yang saya tangkap tadi lebih ditekankan pada di awal pembelajaran ya Bu ya? iya betul Bu. Heeh, lebih dijelaskan lagi, alurnya atau modelnya, kemudian dijelaskan lagi bahwa akan berkelompok sesuai gaya belajar gitu kan Bu ya, dari yang saya tangkap. Dari yang sudah Ibu Ara sebutkan tadi mengenai persiapan-persiapan untuk observasi di kelas nanti, Mhm. Kira-kira masih ada yang kurang nggak nih Bu Ara dari persiapannya? Untuk yang lain sudah ya Bu, Mhm, paling cuman LKPD nih yang iya, belum saya print ya, soalnya mmm, LKPD-nya belum saya print. belum di Kayak iya, itu saja sih belum di-print LKPD, ya. iya. Nah, kapan nih mulai dikerjakan nih? Kalau tidak hari ini, besok kira-kira bakal Mhm, diselesaikan, biar nanti kan saya lebih fokus ke pada saat pembelajaran di hari Senin. mhm, siapa nih yang bisa bantu? Karena cuman nge-print ya Bu, Mhm? kayaknya saya sendiri Oh juga iya, bisa bisa lah. ya sendiri ya. Oke Bu Ara, menarik sekali nih, obrolan kita ya Bu Ara ya. Dari yang saya tangkap kesimpulannya Bu Ara udah hampir siap nih ya, 90% lah. Saya rasa percakapan kita hari ini cukup banyak sudah ya, saya udah dapat, ilmu juga dari Bu Ara mengenai discovery learning tadi ya. Kemudian Bu Ara juga udah menjelaskan apa aja yang akan nanti Bu Ara langkah-langkah yang akan dilakukan pada saat, observasi. Nah, satu lagi Bu Ara nih, pada saat observasi nanti saya izin mencatat atau mendokumentasikan kegiatan di kelas ya Bu Ara Oh ya? boleh Bu, boleh. Oh iya, Dengan senang hati saya. iya. Iya baik Bu Ara, terima kasih banyak nih Bu Ara atas waktunya hari ini ya. Semoga kita nanti bisa berbincang-bincang lagi nih seperti ini di lain waktu. Baik, Iya. iya terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Iya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih. Silakan izin kami memulai.
Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, siapkan dulu buku tulisnya. Kemudian dicek kembali di sekitar bangku mejanya apakah ada sampah. Jika ada, silakan dibuang ke meja. Ini minggu lalu yang masih ingat kita belajar apa? Minggu lalu administrasi, makanan dulu, ada dulu. Berikutnya apa aja? Pendataan ya, pendataan atau inventarisasi ya. Jadi hari ini, nanti kita sebelumnya berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Siapa yang mau bantu ibu membacakan materi kita kali ini? Gimana? Prosedur penyiapan ruang laboratorium untuk analisis sumber kimia. Siapa yang mau bantu ibu membacakan tujuan pembelajaran hari ini? Oh iya, silakan. Baca. Tujuan pembelajaran mengikuti proses pembelajaran berarti yang akan dapat mempercepat penyiapan ruang laboratorium. Setelah kalian selesai melakukan pembelajaran hari ini, kalian dapat menemukan prosedur penyiapan ruang, kemudian dapat melakukan maksudnya, dan menentukan dan baik dari video yang tadi sudah kalian simak, kira-kira apa yang dapat kalian ambil dari video tersebut? Ada yang mau jawab? Ya silakan, Siti. Apa? Tata tertib di laboratorium. Ada lagi? Kalau udah, jadi kalian jawab panggilan fotografi dan sebagainya. Ya, udah ya. Mereka ini bakal membagikan anak ada pada kalian masing-masing. Masa, silakan kita tadi tujuan pembelajarannya. Silakan gunakan handphonenya. Udah punya kuota dulu. Silakan nih, Chef. Itu ada tanda merah. Kalian lihat. Kita masuk ke kelas 1. Nah, tadi kan ada fenomena 1 dan 2. Selanjutnya, tuliskan rumus masalah yang ada pada kedua fenomena tersebut. Masalah apa sih yang ada di dalam artikel 1, 2, 5, sama yang tinggi tadi? Silahkan tulis isinya. Kalian membuat hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan, prediksi, atau jawaban perkara dari suatu permasalahan yang terkait permasalahan pada fenomena 1 dan 2. Jadi kalian udah punya masalah yang apa? Sekarang ini kalian bikin jawaban perkara dari masalah itu kira-kira kenapa? Ada 3 itu. Yang pertama, kalian mencari penyebab kecelakaan yang dapat dijadikan dalam laboratorium. Kedua, mencari prosedur penyiapan laboratorium agar mengurangi potensi kecelakaan kerja. Ketiga, mencari manfaat adanya prosedur penyiapan laboratorium untuk analisis tentunya. Silakan siapa yang masuk kelompoknya. Jelaskan perasaan apa yang kamu temukan di dalam kedua fenomena tersebut. Bisa ya? Bisa ya? Kemudian verifikasi, silakan kalian cek kembali hasilnya sudah dan begini. Kalau sudah sesuai, silakan baca jawaban diskusinya. Bisa kalian sebelum kalian melakukan presentasi setiap kelompok, kita opening dulu ya. Silakan semuanya berdiri.
juga. Di sini kami akan menjelaskan tentang prosedur penyiapan laboratorium dan menyimak beberapa fenomena yang akan kami jelaskan. Metode pembelajaran asalkan stimulus. Kami menyimak siswa tentang kehidupan. Kami akan menjelaskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fikri dari Pusat Penanya. Apakah di sana lain materi teknisnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mau membahas ini mempresentasikan tentang prosedur penyimpanan ruang laboratorium untuk analisis rutin ilmiah. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya adalah Dian Nopal. Ini saya Ahmad Fian. Saya Jamal dan langsung Pak yang kedua kita akan menjadi seorang dari bukan orang mengaku dari nama saya Saudara. Jadi di pertemuan ini kita akan tentang jeniskan dari data. Jadi memang kita belajar bahwa kita sebagai kampus kami akan ini kita menggunakan cara menggunakan zat kimia pada yang lain agar para penggunaan itu aman dan tidak menyakiti diri sendiri. Baik, setelah tadi kita sudah mendengarkan presentasi dari kelompok kelas, sekarang kelompok berapa yang mau menanggapi? Silakan kelompok berapa? Kelompok satu, ya silakan. Hasan? Tanggapan dari kelompok satu adalah kelompok 4 sudah menjelaskan dengan lebih bagus. Apalagi sudah jelas dan cara praktekannya yang lebih lengkap. Sekian dari kami. Terima kasih. Kami dari kelompok 2 bertanggapan kelompok ini sangat bagus dan menjelaskan dengan detail. Sekian, terima kasih. Baik anak-anak, hari ini kita belajar tentang apa tadi? Dari dua fenomena tadi mengenai ciptaan laboratorium, apa aja dari keduanya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya nih Bu Siti Arafah? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu gimana kabarnya? Iya, alhamdulillah baik. Ya, hari ini sehat ya berarti ya? Sehat insyaallah. Iya, gini Bu Era, seperti yang sudah disepakati sebelumnya, jadi hari ini ada kita pertemuan pasca observasi setelah melakukan pembelajaran di kelas kemarin, revisi akademik. Nah, untuk pasca observasi hari ini terkait mengenai hasil data observasi yang sudah dilakukan, kemudian menganalisis datanya, memberikan umpan balik, dan kemudian rencana pengembangan kompetensi selanjutnya. Jadi untuk tujuannya kegiatan hari ini adalah perbaikan pembelajaran Bu Ara ke depan. Baik Bu Ara, jadi hari ini obrolan kita nih apa yang ingin dicapai nih pada saat pasca observasi ini yang mau Bu Ara? Kemarin ya Bu ya. Mm. Diharapkan ya saya bukan masih ya, lebih mengaplikasikan apa yang dibuat dari hasil kemarin. Karena secara keseluruhan itu sangat bermanfaat pembelajarannya, karena kita lebih mengenal karakteristik siswa. Baik, berarti hasil tujuan ingin dicapai pada hari ini nanti bisa supaya jadi perbaikan ke depannya gitu, lebih dapat mengenal karakter siswa dan perbaikan proses pembelajaran seperti itu ya. Nah, sebelumnya nih bisa diceritakan nggak gimana perasaan Bu Siti Arafah setelah proses pembelajaran kemarin? Setelah proses pembelajaran kemarin Mm-mm. itu jadi membuka mata saya sebagai seorang pendidik bahwa apa yang kita pikirkan itu ternyata siswa itu di luar dari apa yang pemikiran kita. Anggap saja misalnya saat presentasi ke depan kan biasanya kita cuma menyuruh siswa untuk presentasi, menjelaskan apa yang sudah mereka diskusikan. Nah, dengan adanya pembelajaran kemarin itu karena kita jadi lebih tahu karakteristik siswa, siswa itu presentasinya itu menggunakan apa yang mereka kuasai, tidak hanya secara presentasi biasa, tapi bisa langsung dipraktekkan dan lain sebagainya, sehingga pembelajaran pun jadi lebih bermakna untuk siswa itu sendiri. Baik, berarti perasaannya di luar dugaan gitu ya. Iya, betul. Ternyata siswa itu kreatif daripada yang kita kira Iya, selama betul. ini. Nah, kira-kira ada tidak nih inspirasi atau pencerahan dari kegiatan yang sudah Bu Ara lakukan? Mungkin dari kegiatan kemarin inspirasinya nanti ke depannya untuk mata pelajaran yang lain akan saya terapkan juga. Kemudian nanti kebetulan ada peserta didik baru, mungkin juga saya terapkan juga di pembelajaran tahun ajaran baru. Ada nggak kira-kira yang sudah baik atau yang harus diperbaiki dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan? Yang sudah baik tadi karena kita jadi tahu karakteristik siswa ya Bu, jadi untuk kedepannya kan
bisa dilaksanakan kembali hal demikian. Yang diperbaiki kemungkinan mengenai manajemen waktu, karena kita membebaskan siswa dalam mengekspresikan pembelajaran sesuai dengan karakteristik mereka, sehingga mungkin waktu pembelajarannya itu lebih panjang dari apa yang pemikiran kita sebagai pendidik, Bu. Kan kita bisa mematok sekian-sekian waktunya, tapi kan dengan adanya mereka mengembangkan bakat mereka sesuai dengan karakteristik mereka, sehingga mungkin lebih ke sana aja waktunya lebih panjang gitu. Ya manajemen waktu berarti yang harus diperbaiki. Oke. Kalau kemarin Bu Ara mengajar mata pelajarannya analisis kimia dasar gitu ya. Tujuan pembelajarannya apa aja nih Bu Ara kemarin? Nah, itu ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu siswa dapat menentukan bagaimana prosedur penyiapan ruang laboratorium untuk analisis rutin. Setelah menentukan, siswa kemudian menerapkan. Setelah menerapkan, siswa dapat menunjukkan apa aja yang perlu dilakukan untuk persiapan laboratorium untuk analisis rutin. Nah, setelah itu dapat mengaplikasikan atau mendemonstrasikan bagaimana penyiapan ruang laboratorium untuk analisis rutin. Oke. Nah, sebelum observasi kelas kemarin kan kita sudah melakukan percakapan pra-observasi ya. Jadi ada aspek yang ingin Bu Siti Arafah kembangkan. Yang saya catat adalah aspek dari kemampuan pedagogiknya sebagai guru dalam hal menciptakan pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan peserta didik. Kemudian ada aspek kemampuan dalam hal menciptakan pembelajaran yang saling bekerja sama dan berpikir kreatif pada peserta didik. Kemudian ada juga aspek dalam pengelolaan emosi dalam menghadapi karakter siswa yang beraneka ragam. Nah, kalau dari observasi saya, secara keseluruhan Bu Ara sudah mengembangkan aspek atau strategi yang sudah Bu Ara sampaikan yang kita sepakati. Keseluruhannya juga pada proses pembelajarannya juga sudah berjalan baik. Bu Ara juga sudah menerapkan proses pembelajaran yang diferensiasi yaitu ya sudah mengelompokkan siswa menjadi beberapa macam kelompok sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing ya Bu Ara. Ada apa aja kemarin gaya belajarnya? Gaya belajarnya ada audio, Ada audio. ya, ada kinestetik, ada audio visual. Ya, itu sudah ada 3 berarti. Kemudian materinya juga sudah disesuaikan dengan gaya belajar ya kemarin ya. Iya. Nah, juga Bu Ara sudah memasukkan pembelajaran yang terintegrasi dengan sosial dan emosional. Juga ada budaya positifnya kemarin ya Bu Ara ya. Iya. Oke. Nah, dari pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin nih, apa aja sekarang yang sudah dipahami atau yang diketahui? Sudah dipahami bahwasanya pembelajaran itu akan lebih bermakna jika proses pembelajarannya itu sesuai dengan gaya belajar atau minat siswa. Karena tidak hanya siswa, kita sendiri saja misalkan diperintahkan oleh orang tua untuk belajar kan kadang juga kalau tidak sesuai dengan mood kita atau perasaan kita juga pembelajaran itu kiranya akan sulit untuk dijalani. Nah, sama halnya dengan peserta didik, apabila gaya belajar atau situasi belajarnya tidak sesuai dengan karakteristik mereka, kemungkinan besar untuk penyampaian materi atau ilmu kepada peserta didik itu akan sulit. Iya, untuk menerapkan yang sudah Bu Ara sampaikan tadi, yang sudah dipahami tadi, rencana ke depannya seperti apa nih? Mau seperti apa yang dilakukan? Rencana ke depan tadi ya pertama saya harus mengetahui dulu bagaimana gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik, terkecuali dari kelas yang sudah saya tes tadi ya Bu ya gaya belajarnya. Nah, gaya belajar siswa seperti apa nanti sehingga untuk pengelompokan pembelajarannya akan lebih Jadi mengidentifikasi dulu ya siswa ini masuk gaya belajar yang seperti apa ya. Ada lagi Bu Ara yang mau direncanakan? manajemen waktu ya Bu. Ya. Mungkin nanti saya juga lebih yang biasanya tuh agak senggang-senggang jadi mungkin lebih mempersiapkan lagi perangkat mengajarnya. Persiapan perangkatnya ya. Ini kira-kira kapan ya waktu Bu Ara untuk dapat memperbaiki apa yang masih kurang dan apa yang mau ditindaklanjuti tadi? Mungkin nanti selama libur semester ya Bu ya, kebetulan kita kan udah memasuki semester genap. Iya. Kemungkinan nanti di semester genap libur semester genap nanti saya akan membuat atau rencana ke depannya nanti seperti apa kayak gitu. Jadi pada saat libur nanti ya bikin perangkat gitu. Jadi bisa diaplikasikan di semester baru. Iya, semangat Bu Ara. Ya, semangat. Kadang kalau ini waktunya ada moodnya ini ya, Iya. susah membangunnya. Apalagi di rumah udah Ada pekerjaan, keluarga. ada keluarga, Iya, pekerjaan lain betul. yang menanti ya. Semoga ini bisa konsisten. Nah, siapa aja nih yang bisa membantu atau yang mendukung Bu Siti Arafah untuk melakukan perbaikan tadi? Yang pasti rekan sejawat ya Bu, karena rekan sejawat itu sangat penting dalam perihal kita saling sharing atau diskusi mengenai pekerjaan. Kemudian dukungan dari kepala sekolah tentunya, dan tentunya ya dari keluarga yang mendukung.
mungkin nanti entah waktu bersama keluarganya akan kurang kalau misalkan saya menyiapkan perangkat dan lain sebagainya. Tuh, kalau keluarga pasti ya dukungan yang utama nih di rumah. Kemudian, eee, baik, kalau dari pengamatan yang sudah saya lakukan kemarin, mungkin saran saya sedikit aja ya Bu Ara, lebih ditingkatkan lagi dalam pembelajaran diferensiasinya dalam aspek, konten mungkin ya, lebih diperbanyak lagi mungkin materinya tidak hanya lewat, PDF atau yang di-print, bisa mungkin dalam bentuk video maupun dalam bentuk yang materi bisa diakses oleh gaya belajar kinestetik. Nah, kemudian dalam sosial emosionalnya kemarin sudah ini ya, pakai ice breaking ya kemarin ya, Iya. sudah bagus, sudah sangat bagus. Kemudian bisa lagi ditambahkan nanti dengan teknik stop ya Bu Ara. Ya secara supaya konsentrasi anak ini di awal kita, kita bangun dulu, kita sadarkan secara penuh bahwa, ini nanti mereka mau belajar ini, berarti harus konsentrasi dulu, jangan melakukan aktivitas yang lain. Nah, itu mungkin saran dari saya. Eee, Kira-kira dari percakapan kita tadi, apa nih yang sudah diperoleh Bu Ara? Dari percakapan kita tadi, Yang sudah ya, didapat apa nih? saya juga jadi tahu kan, dari penilaian Bu Riri sendiri bagian-bagian mana yang kiranya harus diperbaiki dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, sehingga menjadi acuan saya dalam memperbaiki kinerja saya sebagai seorang pendidik. Ada lagi? Ya. Iya Bu Ara, sama-sama mungkin, dari sini kita sama-sama belajar introspeksi diri. Jadi saya di sini bukan menggurui atau menghakimi Bu Ara bahwa ini salah, tidak. Kita sama-sama berproses, belajar bahwa, oh seperti ini yang benarnya, atau seperti ini sebaiknya yang dilakukan. Saya pun juga belajar nih dari pengalaman melihat kelas Bu Ara, seperti apa proses pembelajarannya. Jadi kita sama-sama belajar, supaya nanti, proses pembelajarannya itu kita lebih baik lagi ya, terutamanya dalam pembelajaran tadi yang memenuhi kebutuhan murid yang beraneka ragam. Oke, Bu Siti Arafah, saya rasa itu aja pembicaraan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya, atas di sela-sela kesibukannya mau membantu saya untuk wawancara seperti ini. Sama-sama, Bu. Iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.